Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak narasumber kita, Bapak Ketua Umum Apeknas sudah masuk ke dalam webinar pada pagi hari ini. Sudah tersambung, Mbak Farah. Baik, Pak. Suara cukup jelas, Mbak Farah. Jelas, Bapak? Baik. Mungkin mari kita mari kita mulai untuk webinar ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM selaku Ketua Umum Apeknas, kepada Bapak Sartono ST selaku Technical Sales Managing Multi Kabel yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Rabu 6 Agustus 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR untuk sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak atau Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutannya untuk webinar pagi ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema peran industri kabel dalam menunjang perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia dengan mengedepankan tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, menerangkan mars dari Apeknas, kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup.
Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita akan memasuki kata sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot STM PWK IPM selaku Ketua Umum Apeknas. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Paradila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati telah hadir pada acara webinar pagi ini. Terutama terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sartono, ya, sahabat saya nih, Pak Sartono. Terima kasih Pak Sartono. Lama tidak bertemu kembali, Iya. ya. Selamat pagi Pak Pandi. Semoga dalam pertemuan hari ini Bapak bisa membantu para pelaku usaha, terutama di ketenagalistrikan eh, terkait program pemerintah, ya, mengenai TKDN, tingkat komponen dalam negeri, terutama pada material-material ketenagalistrikan,
sehingga kita pahami bahwasanya saat ini eh, TKDN sangat concern dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia guna eh, menggerakkan menggerakkan eh, ekonomi terutama supplier yang ada di Indonesia. Jadi kemampuan supplier atau pabrikan-pabrikan yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah sangat-sangat mumpuni dan sudah banyak produk-produk material ataupun yang sesuai dengan ketenagalistrikan yang sudah bisa dihasilkan oleh anak negeri. Untuk itu kami berharap teman-teman yang hadir di webinar kali ini bisa bisa tahu dan paham apa itu TKDN, terutama di ketenagalistrikan, dan seperti apa persyaratan-persyaratan TKDN, dan kemana kami harus mencari supplier yang telah memenuhi syarat TKDN, dan seperti apa sertifikasi-sertifikasi yang perlu diminta ke pabrik ya atau ke distributor terkait keselarasan atau eh, apa namanya related dokumen terkait TKDN. Jadi nanti Pak Sartono akan membantu kita untuk menjelaskan lebih rinci seperti apa, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Sartono dan juga untuk PT Multi ya Pak ya. Terima kasih mohon disampaikan ke top manajemen. Kami dari APENAS mengucapkan terima kasih untuk support webinar hari ini. Semoga ini bukan menjadi webinar yang pertama dan terakhir, namun akan kita lanjutkan webinar-webinar berikutnya terkait eh, produk-produk ketenagalistrikan yang telah memenuhi syarat dan standar daripada TKDN. Untuk itu, kami sekali lagi mengucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga berbahagia Bapak Ibu. Dan perlu kita ketahui ya Bapak Ibu yang hadir terkait untuk webinar APENAS. Seperti tadi dijelaskan dalam video bahwasanya eh, webinar kita sudah menjadi bagian daripada PKB ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mendapatkan electronic certificate itu dengan cara mengisi link kehadiran. Jadi link kehadiran hari ini ya Bapak Ibu, bukan link kehadiran pada saat registrasi, namun yang pada hari ini hadir dari awal sampai akhir, maka kami akan memberikan electronic certificate. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan electronic certificate, nanti automatically sistem kami setelah Bapak Ibu mengisi link tersebut, maka automatically sistem kami akan mengauto reply semua sertifikat Bapak Ibu. Jadi daripada Bapak Ibu menghabiskan waktu menghubungi call center kami di 0811 778 757, maka percayakan APENAS sudah digitalisasi sehingga Bapak Ibu yang merasa sudah mengisi link, maka automatically sistem kami akan mereply tersebut dan akan mengirimkan ke alamat email Bapak Ibu masing-masing. Dan Worry Be Happy tetap semangat pagi ini. Webinar APENAS akan dipandu oleh orang hebat Pak Sartono, dan silakan Bapak Ibu yang mau bertanya nanti silakan bertanya sebanyak-banyaknya, baik itu melalui chatting room maupun langsung secara visual ke narasumber. Sekali lagi untuk seluruh pihak, baik itu LPJK maupun Kementerian PUPR, terima kasih sudah boleh mensupport APENAS senantiasa, dan teman-teman pengurus APENAS dimanapun berada, kami mengharapkan semangatnya lebih untuk memberikan pemberdayaan anggota dalam webinar-webinar APENAS berikutnya. Sekali lagi, tak ada gading yang tak retak. Semoga webinar kali ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mbak Faradilah. Izin Bapak, kita dapat informasi dari Pak Sartono, Pak, bahwa nanti kalau ada 3 peserta aktif yang dari webinar kita ini dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah spesial, Pak, dari Pak Sartono yang sendiri, Pak, dari PT Multi. Betul Mbak Farah. Ya, terima kasih lucky draw-nya ya, Pak Sartono. Siap, terima kasih banyak Ya, Pak Fandi. semangat Bapak Ibu saling mendengarkan materinya.
Dan silakan kalau nanti untuk person in charge pembelian produk-produk langsung diberikan PIC-nya Pak Sartono, monggo. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas kata sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya, di mana admin akan mengambil uh, screenshot setiap slide-nya. Mohon Bapak Ibu dibuka kameranya. Oke, kita hitung ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sebelumnya, kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H, yang sudah kami kirim ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event ticker. Dan juga Bapak Ibu, dari narasumber kita, di mana bagi 3 peserta dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimak materi dengan baik dan kirimkan pertanyaan terbaik pada sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Sartono ST, selaku Technical Sales Manager Multikabel. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Farah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Dr. Insinyur Fandi Iyot, ST, MPWK, IPP, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini sahabat saya yang luar biasa juga. Terima kasih Bapak Ibu perwakilan dari Kementerian PUPR. Terima kasih juga dari Bapak Ibu perwakilan LPJK. Perkenalkan, nama saya Sartono, Bapak Ibu. Saya hari ini diberikan amanah untuk membawakan webinar, dan posisi saya saat ini adalah sebagai Technical Sales Manager di PT Multi Kencana Niaga Tama. Dan Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan oleh Apeknas untuk memberikan materi terkait dengan peran industri kabel dalam menunjang perkembangan ketenaga listrikan di Indonesia dengan mengedepankan tingkat komponen dalam negeri. Baik, slide-nya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui saat ini bahwa perkembangan industri kabel di Indonesia itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan seiring dengan peningkatan kebutuhan terkait dengan infrastruktur, baik itu secara telekomunikasi dan energi di dalam negeri, juga pertumbuhan ini didorong oleh proyek-proyek besar seperti pengadaan jaringan listrik, telekomunikasi, internet yang berkecepatan tinggi juga memerlukan kabel-kabel yang berkualitas tinggi tentunya. Nah, sebagai korelasi dari hubungan TKDN terhadap manfaat dan kegunaan maupun fungsi dari TKDN tersebut, TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri, suatu kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dalam produk-produk yang diproduksi di Indonesia. Dalam konteks produk kabel, TKDN dapat diartikan sebagai presentasi komponen kabel yang diproduksi di dalam negeri dibandingkan dengan total komponen kabel itu sendiri secara keseluruhan. Nah, ini ada beberapa terkait manfaat TKDN di produk kabel. Yang pertama adalah meningkatkan industri dalam negeri atau menumbuhkan kebangkitan dari industri-industri dalam negeri, khususnya untuk industri kabel, juga membantu meningkatkan industri kabel dan mengurangi ketergantungan pada import luar negeri, Bapak Ibu. Kemudian juga yang kedua adalah menghemat devisa dengan menggunakan komponen dalam negeri, biaya import dapat dikurangi sehingga dapat menghemat devisa negara. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk dengan menggunakan komponen dalam negeri yang berkualitas. Kemudian juga produk kabel yang memiliki kualitas lebih baik. Dan ada beberapa terkait dengan persyaratan atau perhitungan TKDN. Di bawah ini juga sudah saya beri penjelasan untuk menunjukkan bahwa produk kabel tersebut memiliki komponen dalam negeri yang lebih banyak sehingga dapat menimbulkan kontribusi industri kepada devisa negara. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa ada beberapa manfaat TKDN, di antaranya adalah meningkatkan perekonomian dalam negeri, juga meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, mengurangi biaya impor komponen dari material dan bahan baku, kemudian juga meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, dan juga meningkatkan peluang lapangan kerja bagi tenaga-tenaga khususnya tenaga kerja Indonesia, Bapak Ibu. Dan saat ini pemerintah terus mendorong menggalakkan pelaku jasa konstruksi untuk meningkatkan jaminan keselamatan, baik itu dari sisi konstruksi, gedung maupun instalasi itu sendiri. Dalam proyek-proyek tertentu dibutuhkan kabel-kabel khusus sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Ada beberapa contoh terkait dengan proyek-proyek yang memiliki resiko kebakaran tinggi, maka dibutuhkan kabel khusus untuk penanganan untuk situasi tertentu, Bapak Ibu. Nah, kami dari sisi industri kabel, kita juga memproduksi beberapa kabel terkait dengan keselamatan manusia, keselamatan dokumen, dan keselamatan gedung itu sendiri. Di antaranya ada kabel flame retardant dan kabel flame resistant. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan beberapa contoh kabel yang terkait dengan proteksi atau keselamatan yang dibutuhkan untuk instalasi gedung secara konstruksi, di mana kabel tersebut semuanya juga sudah mengandung flame retardant atau anti rambatan api. Kemudian juga yang kedua, kabel jika terjadi arus pendek, maka api tidak menjalar cepat ke area lain pada instalasi. Kemudian juga bahan-bahan instalasi sudah mengandung bahan adiktif lain yang ditambahkan untuk mengurangi tingkat keasapan yang muncul akibat kebakaran, juga mengeluarkan gas yang beracun atau toksik, Bapak Ibu. Nah, ini juga kabel flame retardant juga
dibuat atau diproses produksi berdasarkan standar internasional IC 332.3 kategori ABC dengan memiliki beberapa tambahan terkait dengan rancang bangun ataupun kandungan untuk flame retardannya tersebut, Bapak Ibu. Seperti di materi di atas ini, ada beberapa tambahan terkait dengan aluminium hidroksid dan limited oxygen index. Ada perbedaan antara kabel varistan dengan flame retardant, di mana kabel varistan adalah kabel tahan api, kemudian juga kabel tersebut apabila terjadi kebakaran mampu menahan suhu 750 derajat sampai dengan 90 derajat, dan secara instalasi atau secara fungsi masih dapat mengaliri arus listrik selama kurang lebih 3 jam. Kemudian juga varistan mampu menahan api karena terdapatnya lapisan yang berfungsi sebagai fire barrier yang ditempatkan setelah konduktor sebelum isolasi. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan kabel varistan yang pada umumnya digunakan penambahan untuk material mica glass tape, kemudian juga suhunya 750 derajat, dan pengujiannya dilakukan selama 90 menit, Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbedaan antara kabel varistan dan kabel flame retardant, di mana dalam suatu tender project kita sering menemukan konsultan untuk menetapkan spesifikasi kabel sesuai dengan bagian tertentu yang menggunakan kabel varistan maupun kabel flame retardant. Nah, ini ada beberapa komparasi dari kabel varistan dan kabel flame retardant, Bapak Ibu. Ini adalah contoh beberapa kabel perbandingan antara kabel varistan yang berwarna orange dengan kabel flame retardant. Nah, dalam proses produksinya, kabel varistan ini mengacu kepada standar internasional, International Electrical Commission, di mana ada beberapa standar yang kita penuhi, termasuk dengan kategori yang ditentukan oleh standar pengujian, Bapak Ibu. Ini juga secara fungsi kabel flame retardant tersebut juga didesain untuk memiliki kemampuan menghambat atau penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Sebaran api juga dapat ditahan apabila terjadi kebakaran tergantung pada kondisi tertentu. Misalkan saat terjadinya short circuit atau konslet dan menimbulkan kebakaran, kabel akan membatasi penyebaran api hingga jarak yang tidak lebih dari 2,5 meter. Jadi apabila terjadi kebakaran, maka kabel tersebut dengan sendirinya mampu memadamkan api dengan jarak rambatan tidak lebih dari 2,5 meter, Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua adalah kabel flame retardant. Nah, ini fungsinya juga untuk menghambat aliran api supaya tidak membakar keseluruhan instalasi. Nah, ada beberapa material tambahan untuk pembuatan kabel. Ini ada low smoke halogen free dan low smoke zero halogen dan low smoke untuk kabel sebagai pembungkus yang dirancang khusus untuk apabila terjadinya kebakaran mampu menghambat api dan mengeluarkan asap serta tidak mengeluarkan gas beracun atau antitoksik, Bapak Ibu. Dan juga di PPC-nya kita ada tambahan terkait dengan material adiktif. Di antaranya adalah adiktif aluminium trihidroksid
dan juga magnesium hidroksid. Nah, ini beberapa adiktif guna penambahan di PPC komponnya untuk menjadikan kabel tersebut itu anti rambatan api, Bapak Ibu. Ini untuk pengujian bakarnya, kita ada beberapa terkait dengan perhitungan formula untuk menentukan volume berapa kabel yang akan kita uji dalam lab uji di laboratorium kami, khususnya untuk lab uji bakar. Nah, ini ada beberapa kategori sesuai dengan standar IC 332.5. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh uji yang kami lakukan untuk memastikan kabel tersebut. Yang pertama adalah di gambar sebelah kiri, itu adalah kabel resistant kabel, di mana kabel tersebut mampu menahan api dan tidak terjadinya short circuit selama kurang lebih 3 jam dan tidak menimbulkan asap yang pekat atau beracun. Nah, yang sebelah kanannya adalah flame retardant, di mana berfungsi juga untuk kabel supaya tidak terjadi short circuit dan rambatan pada permukaan kabel itu sendiri. Nah, ini juga produk kami juga ada beberapa terkait dengan pemenuhan standar, diantaranya memiliki 99% tembaga murni, kemudian juga memiliki sertifikasi terkait tap test, kemudian juga bersertifikat TKDN, dan ada beberapa poin lebih dari penandaan dan printing digital. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh terkait dengan sertifikat TKDN yang sudah kami miliki dari Kementerian Perindustrian sebagai persyaratan untuk mengikuti proyek-proyek pemerintah khususnya. Nah, saat ini TKDN menjadi bagian penting juga dalam persyaratan proses lelang dan menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan pemenang proses pada proses lelang pengadaan barang dan jasa, baik itu di pemerintahan maupun di swasta, Bapak Ibu. Nah, TKDN juga memberikan kepercayaan kepada konsumen karena bukan hanya hasil produknya yang bermutu, tapi juga terkait dengan pemberdayaan supplier atau vendor-vendor yang ada di Indonesia dan juga tenaga kerja, Bapak Ibu. Dan sebagai persyaratan minimum TKDN untuk industri kabel, pemerintah melalui Departemen Kementerian Perindustrian telah menetapkan batasan minimum, yaitu 40% dari total semuanya kandungan yang ada di dalam proses pembuatan kabel tersebut, Bapak Ibu. Khususnya kandungan yang berasal dari dalam negeri itu mencakup material bahan baku, kemudian juga proses produksi dan tenaga kerja sebagai komponen perhitungan untuk nilai TKDN yang ada di khususnya di industri kabel. Dan ini adalah terkait dengan tuntutan penggunaan kabel yang tepat pada konstruksi, sangat penting untuk mengurangi risiko akibat kebakaran. Nah, kami Multi Kabel selaku manufacturing kabel juga memproduksi berbagai jenis kabel yang juga telah mengeluarkan produk-produk kabel untuk mengantisipasi terjadinya risiko kebakaran seperti flame retardant dan kabel resistant. Dan saat ini, Multikabel juga telah meluncurkan hashtag kami dengan standar Stop Fire Teknologi, di mana untuk terus meningkatkan proses improvement terkait dengan keselamatan manusia, dokumen, dan gedung itu sendiri secara keseluruhan. Nah, ini Bapak Ibu mohon izin untuk memberitahukan bahwa di kami terkait dengan cakupan nilai TKDN, kita tidak hanya di fire resistant dan flame retardant, tapi juga ada beberapa produk
yang sudah memiliki sertifikasi terkait TKDN untuk kabel-kabel tegangan rendah. Kemudian juga ada beberapa kabel tegangan menengah, kabel tegangan tinggi, instrumen kabel, kemudian juga ada fire resistant cable, metal corrugated armor cable, kemudian juga ada PV solar cable. Nah ini Bapak Ibu seperti diketahui sekarang pemerintah juga sedang menggalakkan terkait dengan solar panel Bapak Ibu. Nah kami selaku industri manufacturing juga turut berkontribusi untuk mensupport pengembangan teknologi terkait dengan solar panel tersebut dengan menyediakan kabel PV solar kabel Bapak Ibu. Nah ini tidak perlu impor lagi dari luar negeri karena di Indonesia juga sudah mulai banyak ini terkait dengan kabel solar panel Bapak Ibu. Kemudian juga kami juga telah mengembangkan untuk kabel-kabel marine cable, di mana beberapa kali juga kami telah melakukan kunjungan ke daerah Batam khususnya, di mana masih banyak user menggunakan import dari China terutama, makanya kita juga terus meningkatkan produk dalam negeri, khususnya untuk marine cable. Ada beberapa kendala, termasuk lead time yang produk Cina itu lebih cepat, kemudian juga harga dan lead time untuk proses produksinya, Bapak Ibu. Di mana kemarin hasil observasi kami di Batam itu ada beberapa yang memang dari import itu kabel itu existing atau sudah stokis ya istilahnya stokis atau sudah disediakan berbentuk barang di gudang-gudang mereka. Nah ini menjadi kendala juga dan kita menjadi tantangan bagi kami pelaku industri kabel untuk terus meningkatkan nilai jual kami selaku produsen dalam negeri. Di samping itu juga kita sudah memproduksi kabel-kabel untuk landasan pacu udara dan juga untuk bare konduktor untuk transmission konduktor di baik itu pemerintah maupun swasta, Bapak Ibu. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan session untuk diskusi ya Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan terkait dengan TKDN maupun produk dari Multikabel, silahkan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Farah dulu. Baik, terima kasih Pak. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertama, jika Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat memberikan emot hand, tangan, nanti akan coba kami buka ya Pak. Kayaknya seperti sudah banyak yang memberikan emot, kita coba langsung saja ya Pak. Dari Bapak, pertama dari Bapak Khairul Fahmi. Kepada Bapak Khairul Fahmi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Faradila atas waktunya. Juga terima kasih sekali. Mohon maaf ini sedang di luar kebetulan ya, kalau misalkan agak sedikit berisik ya. Iya. Terima kasih juga tadi materi yang luar biasa sama Pak Sartono ya, betul ya? Betul Pak, terima kasih. Salam kenal Pak Fahmi. Salam kenal. Kemudian nanti kita bisa lebih kenal lagi nih, banyak nanti yang luar biasa buat saya. Kemudian karena luar biasanya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan coba ya saya sampaikan, kan ini hal yang baru buat saya gitu ya, sehingga kemudian harapannya bisa memberikan tambahan ilmu ya. Pertama mungkin izin dulu memperkenalkan diri, saya Hairul Fahmi, kebetulan sebagai ini kalau nggak salah acara PI ya, betul ya? Acara PI ya? Betul Mbak. Khairul, salam, sama-sama PI kita. Nah betul, nah kebetulan saya ketua PI ini di cabang Kabupaten Tangerang. Barangkali mungkin ini salam pertama PI, ya sama-sama ini ada kesempatan silaturahim nih ke tempatnya Multikabel nih gitu untuk kita coba berpresentasi tentang PI ya.
semua di sana teman-teman sarjana tadi bisa kemudian gabung dengan kami di Kabupaten Tangerang. Kebetulan kan kalau nggak salah di kabupaten ya Pak ya, Pak Sartono Betul ya. Pak, betul. Nah, Pabrik kami berada di Desa Nyompok, Kecamatan baik, Kopo, Serang, baik. Banten Pak. Nanti Betul izin Pak. kami nanti mudah-mudahan ada kesempatan waktu untuk silaturahim ke sana ya. Boleh Pak, bersurat dulu Pak nanti Pak. Baru Siap, nanti siap. kami, ya siap Pak Siap. Fahmi, siap siap. Baik, ya. Itu yang pertama, yang kedua ini terkait tentang produk kabel tadi sudah sampaikan ada flame sama fire resistant betul ya Betul Pak Pak, Sartono. betul Pak, betul. Eh, menggelitik sekali gitu. Saya ingin tanya, pertama tadi kan sudah dibahas tentang flame dan fire. Dari sisi fungsi sepertinya sama. Cuma saya belum melihat yang membedakan secara fundamental itu apa ya? Fire resistant dengan flame retardant gitu ya. Kalau tadi kan kelihatannya sama-sama ya tahan terhadap api ya, sepertinya begitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian tadi juga dijelaskan tuh ada kategori A, B, C ya untuk yang flame. Mungkin juga bisa dijelaskan apa yang bedakan. Kenapa disebut ada kategori A, kategori C, kategori B, dan kategori C. Dan terakhir tadi juga saya melihat slide di situ untuk yang fire resistant itu kan ada 2 standar ya tadi. Ada standar BS dan ada standar IC. Saya kira mungkin pelakuan pengujiannya beda ya. Pengujian IC untuk Betul Pak, yang betul fire Pak. itu Betul, betul. pengujian BS untuk fire itu apa? Tadi kayaknya kurang dijelaskan atau saya mungkin kelewat barangkali. Mungkin bisa dijelaskan juga apa yang membedakan cara pengujian fire resistant untuk IC dengan BS. Itu dulu barangkali ya Pak Sartono ya. Terima kasih banyak. Ini ilmu Baik, yang baik, luar baik Pak. biasa. Saya lebih meningkatkan pengetahuan saya tentang kabel nih, luar biasa. Terima kasih. Ya, dikembalikan Baik, ke terima kasih Pak Fahmi, terima kasih Pak. sama-sama. Untuk Pak Sartono, apa kita lanjut dulu pertanyaannya, kita kumpulkan dulu, Boleh, boleh. atau mau langsung dijawab? Langsung aja, takut nanti ini ya, apa skip ya, terlupa ya. Boleh langsung Kalau dijawab boleh ya Pak? saya jawab. Oh, boleh, silakan Pak. Baik, baik. Baik, terkait dengan perbedaan fire resistant kabel dengan flame retardant itu sangat jelas perbedaannya, Pak. Yang pertama, fire resistant kabel itu adalah kabel tahan api, Pak. Nah, ini perbedaan antara kabel fire resistant dengan kabel flame retardant. Kemudian dari sisi visual, kabel fire resistant itu berwarna orange, kemudian juga kurang fleksibilitasnya karena dia berbahan isolasi XLPE, kemudian tahan api, Pak. Jadi beda antara flame dengan fire resistant, Pak. Kalau fire resistant itu tahan api, sedangkan flame retardant itu tahan rambatan api, Pak. Jadi rambatan yang terjadi akibat pembakaran di permukaan kabel, Pak. Nah, kalau fire resistant sendiri itu tahan terhadap api, sehingga secara instalasi itu dapat berfungsi atau beroperasi kurang lebih 3 jam apabila terjadi kebakaran, Pak. Dan pada kabel FRC itu ada tambahan material sebagai fungsi fire barrier, namanya mica glass tape, Pak. Dan ini tentunya juga menjadi pembeda dengan flame retardant kabel. Kalau flame retardant kabel secara visual berwarna hitam atau abu-abu, kemudian juga lebih fleksibel, Pak. Karena biasanya kabel-kabel ini berbentuk dipilin dan menggunakan isolasi PVC, Pak. Secara material juga berbeda, kemudian juga fungsinya ini menahan perambatan api apabila terjadi kebakaran, namun kemungkinan terjadinya short itu bisa, Pak, karena di konduktornya itu tidak ada tambahan terkait dengan fire barrier atau mica glass tape. Kemudian juga yang terkait, nah di sini juga langsung dibahas nih Pak, untuk pertanyaan ketiga, yaitu perbedaan antara IC 60332 dengan BS Pak ya, tadi BS 6387, jelas berbeda Pak, terutama untuk kabel-kabel frame retardant Pak. Jadi IC 60332 itu untuk yang single flame Pak. Jadi pengujiannya hanya menggunakan single flame alone. Kemudian yang terkait dengan BS 6387 itu ada beberapa pengujian yang bersifat mengkondisikan kabel itu apabila terjadi kebakaran dengan disimulasikan ada namanya metal shock, Pak. Jadi kabel itu dibakar, kemudian ada pemberian metal shock. Yang kedua ada water
ada pengujian kebakaran, kemudian disimulasikan dengan menggunakan semprotan spray water, Pak. Jadi dibakar, kemudian juga ada pembakaran yang tidak menimbulkan apabila secara mekanikal itu dia menghadapi benturan secara mekanikal dan tidak mengakibatkan terjadinya short circuit, Pak. Nah itu saya rasa sudah terjawab di sini, Pak. Kemudian juga kategori C itu untuk flame kita sementara di Indonesia banyak baru di level kategori C, Pak. Kalau misalkan Bapak untuk material tambahan flame-nya untuk kategori A, B, dan C itu sesuai dengan request kebutuhan atau tingkat proteksi bagi pemenuhan instalasi di proyek Bapak itu. Itu Pak Ami. Baik, terima kasih Pak. Sedikit ada pencerahannya. Mungkin nanti saya juga perlu belajar banyak nih. Barangkali mungkin bisa di-share materinya ya Pak Sartono ya. Siap. Nanti melalui Bu Farah kita sudah share ke sini, Pak. Kalau ada Iya, pertanyaan lanjut nanti bisa dihubungi Bu Farah, Pak. baik. Ya di luar ini barangkali nanti kita bisa diskusi Pak ya. Siap Pak Ami. Kita Siap, sudah Pak. memberikan pencerahan buat saya. Terima kasih banyak Pak Sartono, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ami. Izin informasikan lagi ya Bapak Ibu bahwa untuk sertifikat dan materi akan dikirimkan secara automatically ke email Bapak Ibu ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eko Priyono kepada Bapak Eko Priyono kami persilakan Bapak. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eko. Oh iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan Pak, saya Eko Pak, dari salah satu perusahaan swasta Pak. Mohon izin Bapak, saya izin bertanya Pak, terkait industri kabel sekarang kan yang masih banyak Pak. Tantangan juga di dalam negeri itu yang saya simak tadi kan terkait dengan kontribusi kabel flame Pak dalam mendukung di target-target terutama untuk di proyek apakah ini kabel frame di standar wajib di proyek-proyek pemerintah atau masih bersifat opsional, karena kan ini berhubungan dengan kebijakan dan regulasi yang sangat dipengaruhi Pak tingkat adopsi, karena yang saya pikir ini kan dengan dorongan pemerintah dan penggunaannya ini kan menjadi target dan keselamatan Pak, terutama nanti untuk di kawasan padat penduduk dan gedung tinggi gitu Pak. Terkait dalam besar kandungan di TKDN Pak pada kabel produk flame, apakah ini nanti pemerintah ini menjadi apa Pak terkait dengan penggunaannya bisa menjadi untuk solusi jangka panjang. Terus yang saya masih penasaran Pak terkait dengan yang oleh solusi di PT Multi Kencana Niaga Tama dalam pengembangan kabel ini nanti berteknologi tinggi, apakah nanti bisa untuk ke arah riset Pak? Kan karena ini bisa menjadi pengembangan produk yang sedang dijajaki perusahaan untuk menjawab kebutuhan masa depan gitu Pak. Mungkin Pak sekian Pak dari saya Pak, terima kasih, itu saja yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Eko Priyono. Ada beberapa hal yang cukup luar biasa ini yang perlu saya jawab. Yang pertama terkait dengan regulasi penggunaan addictive flame atau kabel flame. Apakah itu menjadi aturan untuk pengadaan? Saya pikir ini regulasinya ada di kementerian, Pak ya. Saya juga belum bisa jawab, tapi pada prinsipnya kenapa kita terus melakukan inovasi atau improvement terkait dengan kabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tingkat kejadian kebakaran yang cukup tinggi di Indonesia, Pak. Makanya kita dari sisi industri kabel coba membuat suatu terobosan di mana kita bisa mampu membuat kabel yang tidak hanya berfungsi sebagai electrical atau power energy, tapi juga membuat
instalasi atau gedung itu menjadi aman dan nyaman apabila terjadi kebakaran juga yang tidak kita inginkan, Pak. Karena pada saat terjadi kebakaran semuanya harus kita selamatkan juga, kan? Tidak hanya jiwa manusia, tapi juga dokumen penting dan gedung itu sendiri, Pak. Kemudian terkait dengan solusi jangka panjang, nah kalau kami atau saya dari sisi industri kabel sih melihatnya bahwa memang sudah menjadi keharusan, Pak, karena juga terkait dengan tingkat resiko yang akan timbul apabila kita tidak menggunakan kabel-kabel yang memiliki anti rambatan api maupun peresetan itu, Pak. Jadi semakin tinggi tingkat kualitas hidup kita, maka kebutuhan terkait keselamatan jiwa kita itu secara korelasi akan semakin tinggi juga, Pak. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan kebutuhan untuk pengembangan teknologi, Pak, ya. Pak Eko? Oh, iya Pak. Ya, terkait dengan kebutuhan pengembangan teknologi secara internal di kami juga kami terus melakukan pengembangan, Pak. Kami tidak hanya untuk kabel flame saja, tapi juga ada beberapa kabel yang memang menjadi fokus kami untuk pengembangan pemenuhan kebutuhan terutama di dalam negeri, Pak. Yang seperti saya jelaskan bahwa kami juga sedang mendevelop sertifikasi di BKI untuk kabel-kabel marine, Pak. Jadi memang semua kebutuhan kabel ternyata memiliki opportunity atau peluang yang cukup besar untuk khususnya di Indonesia sih, Pak. Jadi kita tidak hanya beberapa kabel building, tapi juga menyentuh ke kabel-kabel offshore, kemudian juga kabel-kabel galangan kapal dan semuanya, Pak. Jadi memang itu menjadi tantangan buat kami untuk melakukan pengembangan untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri dulu, Pak. Makanya kita terus meningkatkan, juga ada kolaborasi. Kebetulan juga saya menjadi anggota teknis di Kemenperin, Pak, juga di Asosiasi Apkabel, Pak. Jadi kita terus mendorong tidak hanya di asosiasi, tapi juga di Kemenperin untuk terus meningkatkan filter di kementerian terkait dengan PKDN, Pak. Jadi kalau negaranya kuat, industrinya kuat, ekonominya kuat, otomatis masyarakatnya sejahtera gitu, kira-kira Pak Eko. Baik, terima kasih Pak. Sangat membantu Pak untuk yang saya jadi penasaran tadi kan sudah terjawab. Semoga dengan adanya jawaban dari Bapak ini kan bisa bermanfaat, terutama nanti untuk perusahaan-perusahaan lain kan. Sama selanjutnya, sebelum itu kami informasikan kembali Bapak Ibu bahwa nanti untuk materi dan sertifikat akan kami kirimkan melalui chat secara otomatis ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir di dalam chat yang telah kami kirimkan, ya Pak, Bu. Nah, oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Kemi. Kepada Bapak Muhammad Kemi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sejahtera. Pertanyaan saya, terima kasih sebelumnya, terima kasih kepada bapak-bapak narasumber, saudara yang hadir pada hari ini. Adapun pertanyaan saya, khusus karena saya main di building sebagai pengawas. Jadi di building itu biasanya kabel kontrol, fire alarm, khususnya semua detektor dan head detector. Itu kan biasanya mereka menggunakan kabel NYHY untuk kontrol. Jadi apakah untuk kabel yang anti terbakar ini, apakah ada Pak yang jenis yang istilahnya dalam arti kata misalnya 1,5 atau 2,5? Cuman pengalaman saya, pernah saya ngambil sisa di proyek saya bakar. Jadi di dalam penghantarnya itu kan ada 2 kabel tuh Pak. 2 kabel itu dia masih lewat Pak.
yang khusus untuk itunya apa nih? Jadi kan takutnya begini Pak. Jadi takutnya kalau kita untuk mendeteksi proteksi, apakah nanti dalam kebakaran itu nanti dia short, berarti kan nggak jalan proteksi kita Pak. Jadi untuk itu pertanyaan saya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah TKDN jenis kabel kontrol ini berapa persen dia punya isolasi? Yang keduanya, apakah untuk jenis pengantar kawat campurannya berapa persen untuk TKDN? Jadi itu yang dapat saya paparkan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Muhammad Kemi Pak ya. Iya Pak, benar. Ya, benar Pak ya. Baik, saya coba jawab yang pertama Pak terkait dengan kabel-kabel yang memang dikhususkan untuk fire alarm atau fire detector. Itu memang betul Pak menggunakan NWW Hawaii Pak, atau yang tadi Bapak sebutkan adalah NYY-HY ya. Nah itu Iya Pak, kalau benar. kalau di kabel itu penyebutannya NYY Hawaii Pak. Nah Iya Pak. kenapa itu memang harus kalau ini masih flame Pak. Tapi ketika Bapak ajukan untuk kabel-kabel yang memang butuh untuk proteksi atau detektor sebagai kabel fire alarm, maka sebaiknya itu menggunakan kabel FRC, Pak, bukan flame, Pak. FRC ada tambahan material yang seperti tadi di pemaparan materi, itu ada namanya mica glass tape, Pak. Jadi ketika terjadi kebakaran, itu kabel masih dapat bertahan kurang lebih 3 jam, Pak. Jadi ada tambahan material di antara konduktor dan isolasi, itu namanya mica glass tape sebagai barrier fire, Pak. Atau sebagai guard-nya atau pelindungnya supaya tidak terjadi kontak atau short circuit antara core satu dengan core yang lainnya. Jadi tidak harus menggunakan NWW Hawaii, tapi menggunakan kabel FRC, Pak. Kemudian juga dari sisi isolasinya, itu menggunakan XLPE, Pak. Jadi kalau yang Bapak sekarang gunakan itu adalah kabel yang di sebelah kanan, Pak. Itu namanya NYY Hawaii, Pak. Tapi kami sarankan menggunakan kabel yang sebelah kiri, Pak. Kalau dari monitor itu namanya fire resistant cable atau kabel FRC. Dan antara konduktor dan isolasinya itu terhadap mica glass tape, Pak, sebagai fire barrier, Pak. Itu juga sudah dijelaskan di materinya itu, ada penjelasan mengenai fire barrier. Kemudian yang kedua terkait TKDN, Pak ya. Iya Pak. Terkait TKDN, secara gamblang Kementerian Perindustrian sudah menetapkan nilai minimum untuk tingkat komponen dalam negeri itu 40%, Pak, untuk industri kabel, Pak. Nanti di materi saya juga sudah saya sebutkan di di footnote-nya itu bahwa memang ada ketetapan dari Kemenperin terkait dengan berapa persen sih kandungan minimum pada kabel untuk memenuhi kebutuhan nilai dari TKDN, Pak. Nah ini persyaratan minimum tingkat komponen dalam negeri TKDN untuk kabel dari Kementerian Perindustrian adalah 40%, Pak. Jadi 40% itu dilihat dari kandungan material masing-masing, Pak. Benar, Pak, tadi ada penghantar, kemudian isolasi, kemudian juga selubungnya. Nah, itu tidak hanya dari sisi material, Pak. Jadi komponen yang masuk dalam perhitungan TKDN, yang pertama adalah material atau bahan baku, kemudian proses produksi, Pak. Proses produksi, di mana kita juga harus menghitung kemampuan kapasitas produksi kita. Dan yang ketiga adalah komponen tenaga kerja, Pak. Berapa nilai upah yang kita berikan kepada pekerja-pekerja kita, Pak. Dan siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan kabel tersebut, Pak. Jadi tidak hanya dari sisi materialnya, tapi dari sisi proses produksinya, kemudian juga tenaga kerja itu menjadi
beberapa poin atau penilaian untuk mengetahui cakupan nilai tingkat komponen dalam negeri, Pak. Itu Pak Muhammad. Cukup jelas, Pak Muhammad? Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi berarti yang untuk ukuran 1,5 mili saya lihat di situ nampaknya ada Pak, karena pengalaman kemarin dari proyek itu dia bilang nggak ada, yang ada itu ukurannya minimal 4 mili. Jadi saya lihat dari Bapak ini ada kan gitu. Oh, ada Pak, ada Pak. Jadi Ya, mungkin Pak. dia terkait dengan kemampuan mesinnya, Pak. Sebenarnya sih kalau kabel-kabel fleksibel kita bisa sampai 0,6, Pak. Oh iya Milinya, Pak, Pak, terima ya. kasih Pak. Square milimeternya, Iya. Pak, ya. Jadi Iya Pak. 0,6, 0,8, 1,0, 1,5, 2,5, kemudian juga ada 4 mili, betul, 6 mili, 10 mili, itulah tingkatan-tingkatan untuk pemenuhan kebutuhan luas penampangnya, Pak. Iya Pak, karena Ya, khusus untuk kontrol kan, untuk betul, Pak. seperti Kabel kontrol dan proyektor instrumen kan biasanya, Pak. Betul. nggak perlu besar Pak, apalagi Betul, jaraknya Pak. dekat gitu. Betul. Ya Pak. Nah, itu disesuaikan Eh, dengan kebutuhan KHA yang Bapak butuhkan biasanya sih. Benar Pak, ya. Ya, Terima kasih itu. Pak atas penjelasan Bapak. Saya Ya. cukup paham Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Assalamualaikum Muhammad. Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tohani ST, kepada Bapak kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengar, Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Ya, terima kasih Pak Hartono selaku PT Multi Kencana Maya Ketama ya. Terima kasih atas perhatian penjelasan tadi Pak. Saya ingin bertanya sedikit tentang kami kebetulan di sini bekerja di bidang kelistrikan Pak. Untuk khususnya di bidang instalasi rumah sederhana untuk para pencari kerja, dan itu kan memang saya yang harus menjelaskan detail bagaimana pemanfaatan dari konduktor yang akan digunakan oleh para instalatir gitu Pak ya. Di situ. Betul, Pak. Betul. Jadi itu sangat 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 berperan sekali untuk bagaimana dia bisa profesional menggunakan dan memahami tentang fungsi dari konduktor tersebut agar bisa, karena dalam kebutuhan apa namanya instalasi yang penting adalah aman, handal dan ekonomis gitu ya Pak ya. Di situ. Betul, Pak. Jadi kami di sini apa namanya, terkadang kita sebagai instruktur dan sebagai instalator juga, saya juga selaku instalator, itu kita menjelaskan kepada masyarakat tentang penggunaan yang kabel-kabel yang Bapak tadi jelaskan. Kadang kita terbentur oleh regulasi dan terbentur dengan kebutuhan masyarakat tentang eh, penggunaan standarisasi SOP tentang keselamatan instalasi, terutama pada penyambungan dan segala macam itu. Terus penggunaan konduktor itu sendiri, kadang mereka tidak, kita sudah sebagai instalatir itu sudah menjelaskan ikuti sesuai dengan WIL misalkan, harus sesuai WIL, tapi di lapangan mereka kadang-kadang mengabaikan itu. Mungkin kalau untuk proyek-proyek pemerintah mungkin itu standarisasi sudah jelas, tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan dari kementerian ataupun dari ya Kementerian SDM ataupun kementerian dari perindustrian itu sendiri, dan perusahaan yang bersangkutan itu. Jadi bagaimana untuk apa namanya menyadarkan masyarakat tentang penggunaan kabel itu, biar karena sering kejadian kebakaran sering disalahkan instalatir kan gitu ya Pak ya. Betul, Karena betul. kesalahan dari cara pemasangan, tapi padahal tidak dilihat dari sebelumnya. Karena faktor ekonomi juga, masyarakat pengen hemat tapi tidak melalui ikuti SOP yang ada. Nah, di situ. Nah, misalkan menggunakan 1,5 mili untuk yang bukan tempatannya, jadi otomatis akan membebani dari KHA itu sendiri, otomatis akan menimbulkan kebakaran kan gitu. Itu yang efek yang sering kita temui di lingkungan masyarakat. Regulasi itu untuk menjelaskan itu biar masyarakat tidak apa namanya lebih paham itu. Saya mohon penjelasannya untuk detailnya lagi tentang penggunaan itu Pak, biar masyarakat tuh teredukasi juga gitu tentang ini. Karena kami juga pelaku usaha instalator itu kadang-kadang berbenturan dengan
apa namanya di lapangan dengan pihak misalkan penyedia penyedia energi juga kadang-kadang itu agak kita bingung di lapangan untuk menyampaikan itu, kadang-kadang terbentur dengan kondisi seperti itu, Pak. Mohon maaf, Pak, ya. Tolong dijelaskan, Pak, dengan Baik, terima kasih Pak Tohani. Ini sangat paham terkait dengan instalasi Pak ya. Pak Tohani, kebetulan juga beberapa waktu yang lalu saya memberikan materi untuk teman-teman AKLI dan juga instalatir Pak di Semarang kalau nggak salah kemarin. Semarang dan Solo Pak. Nah itu ya. memang teman-teman di lapangan itu sangat antusias sekali dan juga banyak hal yang perlu dibahas terkait dengan penyimpangan-penyimpangan untuk terutama penggunaan penampang kabel Pak, yang luas penampang kabel Ya. yang memang di masyarakat itu belum begitu paham terkait dengan standar ketentuan yang ada di PUIL sesuai dengan PUIL 2021 yang versi terbaru Pak. Memang itu menjadi PR kita, terutama dari Asosiasi Kabel, untuk memberikan pemahaman tidak hanya kepada instalatir, tapi juga kepada user, Pak, atau pemakai langsung terkait dengan keselamatan dan penggunaan ukuran penampang kabel secara benar, Pak. Jadi memang di PUL itu sudah sangat jelas bahwa memang dijelaskan bahwa penampang kabel untuk instalasi rumah itu minimum untuk penerangan 1,5, Pak. Untuk stop kontak itu menggunakan 2,5. Kemudian juga untuk instalasi KWH masuk kemudian dari tiang-tiang PLN itu menggunakan kabel 6 sampai 10 mili, Pak. Dan menggunakan twist kabel yang 10 dan 16 mili. Dan itu sudah cukup jelas. Nanti kebetulan saya nggak ada peraturan PUIL-nya Pak, nanti bisa dilihat di PUIL Pak, saya paham sekali, dan kebetulan juga teman-teman kemarin waktu di Solo dan Semarang juga mempertanyakan hal tersebut. Nah kalau misalkan terkait dengan ketentuan regulasi, nah itu coba nanti disonding ke teman-teman konstruksi, dan ini mungkin Pak ya, apa terkait dengan keselamatan instalasi secara keseluruhan itu Pak. Jadi semuanya harus bergerak gitu Pak. Tidak hanya dari sisi industri kabel, tapi juga ada apa namanya beberapa pihak yang memiliki kewenangan untuk ketentuan, memahami ketentuan dan menetapkan ketentuan untuk standar instalasi di lapangan Pak. Kemudian juga terkait dengan apa? Yang kedua tadi Pak, untuk ukuran-ukuran kabel tadi juga sudah saya sekalian include Pak. Yang terakhir apa tadi Pak Tohani? Mohon maaf. Juga tadi yang terkaitan dengan ini tadi betul regulasi aja tadi terakhir itu. Oh, regulasi aja ya. Ya regulasi kalau saya memberikan pemaparan materi di beberapa seminar itu kami mengacu ke PUIL aja sih Pak, yang versi 2021 Pak. Untuk ketentuan-ketentuan penggunaan baik itu kabel maupun kebutuhan KHA Pak. Sesuai dengan daya yang dibutuhkan dan instalasi yang dilakukan sesuai dengan penggunaan kabel itu sendiri Pak. Sorry Pak, terkait dengan ini kadang itu kan ada terutama PLN ya dengan instalatir ataupun dengan pihak bangunan ya sipil itu kadang-kadang kurang sinkron antara ketiganya itu, bagaimana kan misalnya pembangunan itu aman atau tidaknya itu, jadi istilahnya K3-nya juga kadang-kadang kurang diperhatiin gitu kan. Nah, itu bagaimana biar mereka bisa bertahan berapa lama gitu kan, ada kalau instalasi itu kan ada masa kadaluarsanya, ada berapa tahun gitu kan, tidak serta merta awet terus seumur hidup kan, tidak Pak, karena namanya Betul, juga betul. itu yang saya itu. Oke. Itu sih. Itu. Baik Pak, kalau saya melihat sih kalau misalkan dari sisi produk ya, kalau dari kami terkait dengan kabel-kabel building wire kita memberikan garansi Pak. Untuk kabelnya ya, selama 20 tahun, nanti juga Bapak bisa lihat cek website Multikabel, kami memberikan garansi 20 tahun Pak, apabila kabel tersebut memang terjadi kerusakan dari multi Pak. Jadi apabila itu memang pure dari kabelnya, untuk kabel-kabel building, kita memberikan garansi 20 tahun Pak. Tapi di luar kabel atau instalasi, maka tim engineer kami harus melakukan investigasi dulu Pak.
atau observasi ke lapangan penyebab terjadinya konsleting atau kebakaran lah. Biasanya sih baru tahap konsleting sih Pak. Iya. Itu Pak Tawani. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Iya. Terima kasih Pak Tawani. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaan dari Pak Tovani. Selanjutnya dari Bapak Radifta Arya kepada Pak Radif, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya. Uh, Pada kesempatan ini saya ingin bertanya mungkin sedikit saja ya mengenai flame retardant. Nah, ini Pak, jika sambaran api dapat ditahan dalam hanya radius 2,5 meter ya Mas, oleh kabel flame retardant, bagaimana pengaruhnya terhadap desain sistem keamanan instalasi listrik di bangunan lainnya Pak? Dan kebakaran Pak di uh, suatu wilayah kan Pak. Untuk wilayah lainnya yang menggunakan kabel flame retardant itu apakah keamanan instalasi listriknya tetap berjalan atau ada pengaruh efek sampingnya ya Pak? Ya Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Radita ya, Raditya Arya. Saya coba menjawab secara logis saja. Jadi kalau terkait dengan sambaran api, jadi simulasi yang kita lakukan di lab kami adalah simulasi terhadap kabel yang memang dibakar secara langsung. Kemudian juga kita melihat rambatannya. Nah, kalau Bapak menanyakan dampak yang ditimbulkan terhadap instalasi yang lain, itu tidak berdampak, Pak. Biasanya kita pernah melakukan simulasi di lab kami, kabel yang kita bakar itu, kemudian di sisi lainnya kita menggunakan kabel tray itu, secara fungsi atau secara operasional dia masih tetap beroperasi, cuman memang karena asap yang ditimbulkan salah satu line yang terbakar, maka sisi yang lainnya itu hanya menghitam aja sih Pak. Tapi secara fungsi elektrikal tetap bisa berfungsi dengan baik sih Pak. Hanya kabel yang dilakukan uji bakarnya saja yang terjadi kebakaran atau short circuit Pak. Karena dia tidak flame ya, beda dengan fire resistant ya. Kalau fire resistant kabel yang terjadi kebakaran dia masih bertahan 3 jam. Oh, baik Pak. Mungkin berarti untuk yang lainnya tidak berpengaruh ya Pak. Biasa kan ada konsleting listrik kan Pak. Listriknya padam atau gitu Pak. Berarti tidak berpengaruh terhadap situ ya Pak. Ya betul. Jadi yang akan padam atau short circuit itu hanya yang terjadi konsleting aja. Tapi yang lainnya tidak berdampak Pak. Kira-kira itu. Tidak berdampak. Ya. Oke. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak dan jawabannya yang apa? Sangat membantu untuk saya. Mungkin itu saja Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Raditya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih Pak atas pertanyaannya dari Pak Radifta. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Sebelum kami bacakan pertanyaan di dalam chat yang telah Bapak Ibu kirimkan. Mungkin Bapak Sartono kita bacakan dari chat Pak. Izin saya Silakan Bu. bacakan. Silakan Oke, Bu. baik. Silakan. Dari pertama dari
Bapak Sofwan, izin bertanya, apakah masih ada Bapak Sofwan di dalam webinar ini? Pak Sofwan? Ada Bu ikut. Oke. Oke. Baik, Pak. Izin bertanya, bagaimana teknologi bahan isolasi non-toksik dikembangkan dan apa tantangannya dalam implementasi di Indonesia? Karena banyak bahan isolasi kabel yang tidak beracun menjadi krusial saat terjadi kebakaran, dan dalam konteks kebakaran, asap justru menjadi penyebab utama kematian dibandingkan api. Apakah penggunaan kabel flame retardant secara signifikan dapat mengurangi kasus ini? Bagaimana, Pak? Sebentar saya buka slide-nya dulu ya, terkait dengan toksik ya, atau Benar. asap beracun. Bentar, di bawah, terus bawah. Nah itu, yang atas ya. Nah, itu. Ya, coba di-share screen ya. Kayaknya di atasnya lagi deh. Slide atas. Sebentar Pak, saya tunjukkan slide-nya Pak. Atas lagi, atas lagi. Terus, terus material, material satu lagi, satu lagi, satu lagi. Baik, ya betul. Ini tadi betul. Nah ini juga saya coba share screen ya, Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa memang ada beberapa penambahan di bahan komponen PPC-nya atau komponnya, yaitu yang pertama adalah aluminium trihidroksid dengan magnesium hidroksid. Nah ini memang penambahan tersebut yang bertujuan untuk menghilangkan atau low smoke zero halogen atau tingkat density dari smoke-nya itu sendiri, asapnya, supaya tidak menimbulkan racun pada saat terjadi kebakaran dan tidak terhirup oleh orang atau manusia yang berada di dalam lokasi gedung tersebut, Bapak Ibu. Ini memang ada penambahan khusus juga nanti ada untuk terkait dengan minimum LOI-nya. Nilai LOI-nya itu tidak boleh kurang dari 21% oksigen di dalam kandungan material PPC tersebut. Ini sudah di materi sudah cukup jelas. Itu Mbak Farah. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, oke. Dari Bapak tadi Bapak Hengki Mulyawan Silalahi, kepada Bapak, mohon info di klausul mana secara eksplisit tercantum mengenai resistensi pembumian BCC di bawah 5 ohm pada PUIL 2011 dan untuk kabel fire resistant. Apakah sudah diaplikasikan pada data center?
Baik, Mbak Farah. Kalau terkait pertanyaan Pak Hengki terkait dengan kabel BC ya, kabel BC atau grounding kabel atau earthing kabel itu yang tertuang di PUIL itu seingat saya itu 3 ohm Pak. Kalau Bapak bilang 5 ohm itu masih tinggi sih Pak. Jadi pengukuran earthing itu dipengaruhi oleh tekstur tanah, di mana ada beberapa wilayah yang memang tingkat kedalamannya berbeda-beda Pak. Dan untuk earthing kabel atau arde atau penangkal petir itu biasanya 3 ohm Pak. Nah ini saya juga tidak bisa menunjukkan karena memang materi hari ini kita pembahasannya untuk flame dan fire resistant Pak. Tapi Bapak coba buka di PUIL 2021 yang terbaru, itu ada standar minimum pengukuran grounding atau earthing untuk bare konduktor Pak. BC ini bare copper konduktor Pak. Itu Pak Hengki mungkin. Bagaimana Pak Hengki? Mungkin kita lanjutkan lagi. Pertanyaan dari Ibu Anissa. Di tengah semangat membangun ekosistem kelistrikan yang tangguh, tantangan terhadap tingkat komponen dalam negeri masih terasa. Data Kementerian Perindustrian tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat rata-rata TKDN untuk kabel listrik baru mencapai 43-60%. Bergantung pada jenis kabel dan kebutuhan teknis proyek, berarti ini masih terdapat ketergantungan yang cukup tinggi pada komponen impor. 1. Mengapa capaian rata-rata TKDN kabel listrik nasional baru berada di kisaran 43-60%? Faktor utama apa yang menghambat peningkatan angka ini dalam proyek kelistrikan strategis nasional? Yang kedua, apa strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku industri dan asosiasi profesi untuk mengatasi hambatan struktural dan komponen yang menghambat pencapaian TKDN kabel di atas 70% secara nasional dalam 5 tahun ke depan? Di PKDN. Oh, ya, 40% sertifikat. Baik, sebentar saya buka slide-nya dulu terkait dengan nilai TKDN, Bu ya. Bentar. Nah ini pertanyaan dari Ibu siapa tadi, Mbak Farah? Bu Anissa. Bu Arnita. Bu Arnita, mungkin terkait dengan beberapa komponen penilaian TKDN, kalau dari sisi kami, pengalaman saya juga untuk ngurus TKDN, baik itu kabel tegangan rendah, kabel building, kabel tegangan menengah, dan ketegangan tinggi, itu memang ada beberapa penguatan atau hal-hal yang perlu diketahui atau dipahami bahwa memang terkait dengan tingkat komponen dalam negeri ini tidak hanya mencakup terkait dengan suplai bahan bakunya saja, Bu, tapi juga terkait dengan perhitungan-perhitungan lain seperti proses produksi, kapasitas produksi, dan faktor tenaga kerja. Kalau Bapak Ibu pernah lihat form pengisian penilaian TKDN itu ada form titik 1 sampai dengan titik 9, di mana ada beberapa aspek yang dinilai, Bu. Jadi tidak hanya material bahan baku, tapi juga ada proses produksi dan tenaga kerja, di mana memang bahan baku menjadi poin yang paling besar yang harus dipenuhi terkait dengan pemberdayaan atau peningkatan vendor-vendor atau supplier dari lokal, Bu. Nah, strateginya adalah di mana kita harus memenuhi semua material terkait dengan kebutuhan kabel itu kita cari dulu di tingkat lokal dulu, Bu. Jadi memang kalau memang tidak ada, maka kita
kalaupun harus terpaksa import, kita import. Cuman itu menjadi catatan kita atau disonding saja ke asosiasi, baik itu asosiasi Apkabel maupun dari Kemenperin, Bu. Jadi nanti ada tindak lanjut terkait dengan investasi ataupun pemenuhan kebutuhan yang memang memungkinkan apabila pabrik-pabrik terkait dengan material utama pembuatan kabel itu bisa dibuat atau dibangun di Indonesia, Bu. Tapi secara keseluruhan adalah yang tadi saya jelaskan bahwa memang Kementerian Perindustrian itu telah menetapkan minimum nilai TKDN untuk kabel itu 40%. Nah, ini kami dari pengalaman kami, kita sudah berada di atas 72% dan 75%. Jadi sudah cukup baik. Dan terutama yang paling tinggi itu adalah untuk kabel-kabel konduktor. Jadi untuk berbahan aluminium itu kita sudah full buatan Indonesia, di mana disuplai oleh Inalum. Kemudian juga ada pabrik peleburan aluminium, Nusantara Elektrik. Nah, itu tidak menjadi isu karena nilai TKDN cukup tinggi itu di atas 98% kalau nggak salah. Saya rasa itu, Bu Farah. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Nur Hayati. Dengan adanya tarif impor 19% dari Amerika, apakah berpengaruh ke perusahaan, Bapak? Gimana, Bu Farah? Coba diulangi, Bu. Dengan adanya tarif impor 19% dari Amerika, apakah berpengaruh ke perusahaan, Bapak? Sangat berpengaruh, Bu. Jadi ada beberapa strategi yang masing-masing perusahaan punya strategi, Bu ya. Jadi memang untuk kalkulasi penilaian harga jual barang itu ada beberapa komponen. Nah, untuk saat ini memang kita sudah di tahap istilahnya kalau kalkulasi perhitungan itu HPP plus tenaga kerja sudah cukup baik gitu untuk bertahan di industri kabel itu. Jadi memang beda-beda case sih, Bu. Jadi kalau untuk memang yang kabel-kabel yang memang rutin dipakai oleh masyarakat, nah itu marginnya mungkin tipis ya atau kecil di antara 3-5%. Cuman ada beberapa proyek tertentu atau custom yang memang itu bisa menaikkan sebagai eviden kita, Bu, mungkin. Atau apa ya, benefit kita. Pak, maaf, itu jadi tidak mempengaruhi daripada nilai KDN yang sudah dilaksanakan kemarin itu, Pak, yang baru diakreditasi kemarin dengan adanya tarif ini. Dengan adanya tarif? Jadi dengan ada perusahaan itu apakah juga mempengaruhi ke KDN-nya? Hasil ketika KDN-nya, Pak, waktu Bapak saat perhitungan terhadap bahan baku. Pasti ada, Bu, pasti ada. Cuman memang ada beberapa hal yang nanti menjadi bahan pertimbangan kalau memang itu menjadi margin ya, nilai margin dari nilai jual kabel tersebut, Bu. Pasti, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Bu Farah, saya kembalikan ke Bu Farah. Saya rasa sudah cukup, Bu Farah. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, Pak. Terakhir ya, Pak, ini di Boleh. Siap. dari Kristina Saragi.
Bagaimana pengaruh penerapan TKDN terhadap harga kabel listrik di pasar domestik sampai sejauh ini? Semakin tinggi TKDN kabelnya, bagaimana pengaruhnya terhadap harga dan kualitasnya, Pak? Kalau TKDN biasanya terkait dengan pemenuhan verifikasi dokumen di awal pengadaan-pengadaan ya, Bapak Ibu, terutama untuk pengadaan proyek-proyek strategis nasional, misalkan contoh kalau misalkan itu di proyek-proyek pemerintah ya, tapi sekarang juga swasta juga sudah menerapkan sertifikasi terkait TKDN untuk pengadaan atau lelang di proyek-proyek mereka. Nah, kalau pengaruhnya terhadap nilai jual, nah, kalau itu berkaitan dengan proyek, maka itu nanti ada istilahnya itu kalkulasi perhitungan terpisah, Bu. Kalau kalau setahu saya, kalau misalkan di proyek pemerintah itu ada kesepakatan harga satuan, tapi di proyek itu tergantung apa main connya atau pelaku usaha atau kontraktornya tersendiri, Bu. Itu saja, Bu Farah. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu saja dulu. Eh, Sebelum juga kami informasikan bahwa video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPR. Kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe, dan untuk sertifikat dan materi kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat ya. Dan juga Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat di-follow, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Eh, Bu Farah, nanti kita komunikasi terkait dengan ininya ya, apa namanya, voucher e-wallet atau GoPay. Nanti minta kontaknya untuk seleksi beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh partisipan ya. Nanti dari tim Markom akan menghubungi Ibu ya. Boleh, Baik. boleh Pak. Tetapi izin Bapak Ibu, jika tadi ada yang bertanya, kita akan lihat dari daftar hadir ya Bapak Ibu untuk kontaknya. Jadi wajib untuk isi daftar hadir terlebih dahulu. Mungkin kita dapat mengakhiri webinar ini. Sebelum itu, boleh Bapak Sartono berikan kata penutup, Pak, seperti kata motivasi atau tips dari pemaparan untuk disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar online siang ini, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Insinyur Fandi Iyot. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada saya dan kepada PT Multi Kencana Niagatama, Multikabel, atas kesempatan yang luar biasa memberikan pemaparan materi kami, juga pengetahuan atau wawasan sedikit. Terima kasih buat Bapak Ibu partisipan hari ini. Ini menjadi hari yang luar biasa buat saya juga. Terima kasih atas tambahan waktunya. Kalau saya boleh memberikan quotes bahwa memang secara keseluruhan kita selaku pelaku-pelaku usaha itu harus terus mengembangkan pengembangan terkait dengan komponen dalam negeri, di mana kita juga tidak hanya membuat keberlangsungan industri kita, tapi juga memberdayakan orang-orang di sekitar kita supaya lebih memiliki produktivitas yang lebih baik dan tinggi. Itu saja dari saya, Mbak Marwah. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa, Bapak, di mana pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Terakhir,
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live Mbak Farah. Ya, Izin pertanyaan terbaik untuk Izin ikut live. interaktif itu mana, Bu? Mohon Terima maaf, kasih. Izin live. pertanyaan terbaik siapa, Bu? Pertanyaan terbaik siapa, Bu? Kira-kira, Bu? Kita masih di ini ya Pak, masih didiskusikan oleh tim Pak Sartono Pak. Jadi udah dikumpulkan nama-namanya, nanti kita akan kirimkan langsung hubungi Bapak Oh ya, nanti Bapak Ibu semua terkait yang dengan pertanyaan terbaik, saya hubungi Bu Farah. Nanti bisa langsung dikontak ke masing-masing kontak person ya Bu Farah ya. baik Pak. Oke. Baik, ya Jadi voucher berbentuk GoPay atau e-wallet lah. nah, baik Pak. Terima Jadi kasih Bapak Ibu Bapak Ibu. mohon ya untuk daftar hadir mohon diisi untuk nomornya ya, yang karena kami akan langsung menghubungi Bapak sesuai dengan nomor yang telah diisi di daftar hadir. Terima kasih.